Iya, terima kasih. Dan juga ada peserta kita yang terakhir adalah Mbak Rihan Lestari dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Kita akan memberikan waktu terlebih dahulu kepada peserta kita untuk mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Waktunya maksimal 10 menit. Dimulai dari sekarang, silakan Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang wabarakatuh. untuk Bu Nurul Ubi sebagai coach, lalu Pak Muhammad Ali Ora sebagai mentor, dan Ali Usman sebagai. Baiklah, pada siang hari ini saya presentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul coba penerapan pada pembelajaran based learning pada Politeknik Pemasyarakatan. Latar belakang adalah Politeknik Ilmu Pemasyarakatan adalah salah satu sekolah kedinasan yang sebelumnya melakukan environmental scanning, identifikasi isu yang terjadi di dalam lingkup Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Dalam teknis isu yang saya lakukan adalah melalui SG, yaitu di mana bisa dilihat di paparan saya nilai 5 pada SG ini berikan pada kurangnya literasi, di mana saya melakukan observasi sebelumnya di Politeknik Ilmu Masyarakat Tangerang. Lalu ini untuk utamanya menggunakan service ISO McNamara, di mana sebelum saya tetapkan uji coba penerapan model kerangka pemikiran. Di sini kerangka pemikiran nanti akan sudah menjadi rancangan kegiatan saya. Yang pertama adalah dan koordinasi aktualisasi ke mentor dan coach, lalu juga sosialisasi di minggu keempat, lalu untuk dicobanya orang saya saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Ibu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rihan. Selanjutnya kita akan mendengarkan penguatan dan tanggapan dari mentor, yaitu Bapak Muhammad Ali Equatara, untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Rihan. Waktunya 5 menit Bapak. Disilakan dari sekarang, silakan Pak. Baik, Ibu Laila. Jadi memang PBL ini sebuah keharusan. Jadi sebuah keharusan kalau kita menyelenggarakan pendidikan vokasi. Nah, jadi nantinya dengan PBL itu diharapkan Taruna bersama dosennya membuat sebuah proyek dari diskusi-diskusi di kelas. Nah, proyek itu yang nanti dikembangkan menjadi sebuah pembelajaran kelas. Tentu ini menjadi sebuah pembelajaran yang akan kita terapkan di angkatan 57. Jadi ada mata kuliah yang penerapannya satu topik itu basisnya adalah project based learning. Tentu saya berharap dengan PBL menjadi sebuah trigger buat dosen-dosen yang lain ke depan juga berperan aktif untuk mengembangkan pembelajaran dengan project based learning. Saya kira itu Bu dari saya. Ya, baik. Terima kasih Pak Mentor atas penguatannya. Selanjutnya kita akan berikan waktu kepada Bapak penguji untuk menanggapi dan juga mungkin memberikan saran dan tanya jawab dengan peserta. Waktunya maksimal 10 menit. Silakan Pak. Baik Ibu, terima kasih. Selamat siang Pak Prof. Muhammad Ali selaku mentor Pak. Selamat siang Ibu Rihan, Mbak Rihan ya. Pada intinya sih saya sudah menangkap apa yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Mentor ya. Cuma saya ingin tahu nih penjelasan dari Mbak Rihan sendiri terkait dengan judulnya. Saya baca judul rancangan itu pengembangan model dan seterusnya. Pengembangan model pembelajaran melalui PBJ pada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Kalau bicara pengembangan, saya berpikir bahwa ini sebetulnya sudah ada model itu. Benar nggak seperti itu? Tolong dijelaskan. Karena ini kan pengembangan. Nah, saya berpikirnya sebetulnya model ini sudah ada. Betul nggak? Mohon Pak, itu sebenarnya ada perubahan judul Pak. Ya. Jadi ada perubahan judul direvisi oleh
Ibu Nurlela. Jadi itu sudah ubah, Pak. Jadi judulnya menjadi uji coba penerapan pembelajaran. Mungkin begini Mas Ali. Ya, siap, Prof. Jadi kalau bicara PBL, tanpa disadari, dosen itu sebenarnya, saya contohkan kuliah isu-isu. Ya. Mata kuliah isu-isu itu pasti basisnya adalah project based learning. Ya. Artinya ini ketika judulnya sudah uji coba, juga saya nggak tanyakan, karena memang jelas kan. Tapi ketika pengembangan, maka saya tanyakan gitu kan. Karena antara model dengan metode kan berbeda ya Pak ya, yang saya tahu ya. Karena kalau metode itu kan memang sudah ditentukan saja dari akademik, sudah ditentukan. Ada juga mungkin yang dosennya itu metodenya itu mengajarkan dengan cara ini gitu, tapi kan tidak menjadi model kan gitu. Pak, jadi hanya menurut dari saya dapat pengalaman dari dosen itu malah taruna-taruna lebih suka kalau diajak untuk berkontribusi seperti itu Pak dalam kelas. Jadi maksud mereka itu pengajaran yang memang mereka seperti itu. Jadi nggak cuma komunikasi satu arah. Jadi mereka tuh sebenarnya lebih untuk dibuat aktif seperti itu Pak dalam kelas. Tadi sebetulnya Pak Mentor juga sudah menjelaskan nih terkait dengan kenapa sih pilihannya ini hanya di MK pengawasan pemasyarakatan. Pilihannya kenapa hanya di situ? Ini kan sudah dijawab ya. Ini juga mungkin bisa lain. Kenapa uji cobanya di MK ini? Pada tahapan aktualisasi nanti, ini terkait dengan model yang dibuat ini, kira-kira nanti apa yang menjadi bukti atau data dukung bahwa model PBJ ini benar-benar diaktualisasikan? Di situ kita bisa evaluasi Pak, itu bagaimana efek atau pada taruna itu, apakah mereka bisa mampu menerima materi tersebut dengan baik. Karena ketika kita berbicara tentang aktualisasi kan nanti ada output sebenarnya ya. Kayak misalkan mau publikasi outputnya apa, ada video gitu ya. Yang lain nih kita berbicara peserta yang lain. Proyeknya basisnya di digital seandainya. Bahwa penerapan model pengawasan dia gunakan basis digital. Boleh. Tadi kalau ditanya bagaimana outputnya, jadi bentuk proyeknya pengawasan itu basis digital. Apa saja basis digital yang bisa digunakan ketika melakukan pengawasan? Ketika uji coba itu didiskusikan bersama, dianggap model proyek pengawasan ini lebih baik daripada yang selama ini dilaksanakan, tentu ini menjadi sebuah hal baru ketika bicara project based learning di pengawasan, gitu, seperti itu Mbak. Ya, sehingga nanti kalau bicara SOP pasti uji terbatas dia, tidak mesti mensimulasikan ke lapangan, tapi cukup di kampus seperti itu. Gimana Bu? Tapi kalau sudah ada SOP kan yang ditandatangani direktur gitu ya Pak ya. Nah itu kan akan mengikat Pak, mengikat kepada. Jadi memang kalau saya baca di rancangan kegiatan pada nomor 4 itu terkait dengan outputnya, itu memang hanya pada terlaksananya uji coba PBL. Nah, seperti juga tersampaikan bahwa penguatnya apa? Karena memang biasanya kalau kita nih di pelatihan nih, sudah ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran itu salah satunya diskusi, ya kan? Nah, ya, mungkin kalau memang tadi sudah tadi disepakati oleh Pak Mentor, ke depan mungkin akan ada revisi Mbak Rihan ya, mungkin penyusunan SOP terkait dengan ini ya. Di bimbingan selanjutnya Mbak Rihan silakan direvisi ya, nanti koordinasi dan konsultasi lagi dengan Pak Ali ya, mungkin ya setelah ini ya. Jadi tapi sudah paham ya yang dimaksud ya. Jadi ini adalah penyusunan SOP model PBL ya, dan isinya selain penyusunan di dalamnya juga ada uji coba seperti itu. Jadi di rangkaian kegiatan uji coba, melakukan uji coba dari SOP yang dibuat itu aja. Iya, begitu ya Pak Penguji ya. Sepakat ya? Sepakat. Ya. Oke, mungkin sudah clear, tinggal nanti direvisi berarti di rancangannya ya, Mbak Rihan ya. Ya, baik Bu. Ya, baik, terima kasih atas saran dan masukannya Bapak Penguji, Bapak Ali Husman, dan juga terima kasih kepada Bapak Mentor Pak Muhammad Ali Ekwatora dan juga kepada peserta kita Mbak Rihan Lestari atas atensi dan juga waktu yang sudah diberikan. Ini adalah peserta terakhir pada hari ini dalam evaluasi rancangan aktualisasi Latsar Angkatan 19 kelompok 4. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas atensi dan kerjasamanya. Saya tutup evaluasi ini sekaligus menutup juga rangkaian
seminar pada hari ini. Terima kasih juga kepada wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.